langsung masuk lagi ya. Sebelum nanti kita kasih jeda. Nanti rencananya praktikum kita kuis ya, teman-teman. Yang 2 pertemuan terakhir. Jadi nanti habis ini bisa belajar sebentar. Meskipun momen lebaran gitu ya. Mungkin ada yang di perjalanan mudik atau apa. Sebenarnya nggak boleh mudik gitu ya. Tapi mungkin nanti teman-teman kita efektifkan sebentar aja. Oke, kita mulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita agendanya ini ya, yang teori membahas UTS yang kemarin gitu ya. Jadi misalnya ada yang masih kurang tepat jawabannya atau masih salah, hari ini kita akan perbaiki. Jadi harapannya nanti semuanya dapat nilai 100 dari UTS. Jadi kalau masih ada yang kurang perfect, nanti bisa diperbaiki. Karena kan waktunya kemarin sebenarnya lama ya. Jadi harusnya bisa maksimal semua. Nah, oke, jadi kemarin soalnya seperti ini ya. Jadi ada satu soal yang dipakai untuk mencari semuanya. Ada FCFS, round robin, SJF, priority, preemptif dan non preemptif gitu ya. Oke, kuncinya apa gitu ya? Kuncinya satu, preemptif dan non preemptif gitu ya. Itu kemarin sama. Jadi preemptif itu konsepnya seperti itu, non preemptif seperti itu. Ada yang bisa dijeda dan ada yang enggak. Itu konsepnya sama semua. Mau diterapkan di SJF, mau di priority. Nah, sekarang yang membedakan tinggal kita ini. Di sini ada burst time, ada waktu kedatangan, ada priority. Nah, ini enggak digunakan semuanya ya. Artinya ini digunakan sesuai kebutuhan saja. Contohnya, nomor 1 FCFS. FCFS, maka priority nggak dipakai ini. Kalau FCFS berdasarkan apa? FCFS itu adalah yang pertama kali datang. Maka yang dijadikan acuan utama apa? Yang dijadikan acuan utama adalah waktu kedatangan. Nah gitu ya. Jadi otomatis yang dijalankan lebih dulu mana? P1 di waktu ke-0, kemudian P2 dia masuk nih di waktu kedua, P3 masuk di waktu ketiga, masuk waktu kelima, masuk waktu ke-6. SCFS seperti itu. Karena dia masuknya adalah tidak bisa dijeda gitu ya. Jadi dia P1 harus diselesaikan dulu, baru P2, P2 selesai, baru P3, P3 selesai, baru P4, P4 selesai, baru P5. Finish. Sekarang round robin. Nah, ini yang agak membedakan gitu ya. Round robin itu ada namanya QT ya. Quantum time. Apa itu quantum time? Quantum time itu adalah waktu. Jadi, ketika kita mengerjakan round robin, itu kita berdasarkan kelipatannya berapa? Kelipatan 3. Jadi misalnya P1 ini 5 gitu ya. Berarti ini berhenti di angka 3. Karena kita ambil waktunya berkelipatan 3. Nggak langsung 5, tapi 3 dulu. Habis itu 2, ya udah. Sisanya. Habis itu misalnya mau P4 nih. P4 masuk di waktu ke-2. Berarti 4, terus kelipatan berapa? Kelipatan 3 lagi. 3 sisa 1 gitu ya. Terus pokoknya kita menjalankan berdasarkan kelipatan. Kelipatan 3. Kalau round robinnya 5 ya kelipatan 5, round robinnya 1 ya kelipatan 1, round robinnya 2 ya kelipatan 2. Yang dipakai kelipatan apa? Burst time-nya. Oke, kemudian SJF. SJF sudah ya kemarin. SJF berdasarkan apa? Burst time paling kecil. Pak, berarti ini yang dijalankan dulu P berapa? Ini kalau SJF teman-teman. Yang dijalankan dulu P berapa? P1, P2, P3? Ada yang tahu? Yang dijalankan lebih dulu P berapa? P1 dulu Pak, depan. Soalnya dia yang datang pertama. Oke, benar ya. Jadi yang dijalankan tetap P1 dulu. Nah, nanti tergantung teman-teman ada yang bisa dijeda atau enggak. Kalau yang enggak bisa dijeda, berarti P1 sampai habis. Meskipun P2 masuk nih di waktu kedua, P3 masuk ketiga, P4 masuk ke 5, tapi P1 sampai habis. Baru nanti dicari yang terkecil. Oh, yang terkecil P2. Nah, P2 dulu. Nah, kemudian sekarang yang tidak bisa dijeda, yang boleh dijeda.
Yang boleh dijeda, yang dikerjakan tetap P1 dulu. Tapi P1 hanya dikerjakan sampai waktu kedua. P1 sampai waktu kedua ya, kemudian dicek nih, 5 dikurangi 2, 3. Kita bandingkan P1 dengan P2. Oh, ternyata tetap lebih kecil P1, maka P1 tetap dilanjutkan. Di sini masuk, di sini masuk, di sini masuk, dan seterusnya. Kemudian priority. Priority apa? Priority kita menghilangkan waktu kedatangan. Waktu kedatangan nggak dipakai. Kalau yang gitu ya, priority waktu kedatangan nggak dipakai. Artinya kita urutannya berdasarkan apa? Berdasarkan prioritas. Tapi tetap ya. Jadi misalnya gini. Di waktu ke 0, itu yang dijalankan dulu siapa? Tetap P1 dulu. Meskipun prioritas paling kecilnya P2. Kenapa tetap P1 gitu ya? Karena di waktu ke 0, ini yang ada di tempat itu hanya P1. Maka ini yang masuk tetap P1. Oke. Nah, kemudian nanti ada P2, P3, P4, P5. Nah, ketika sudah lengkap gitu ya, itu baru kita bandingkan nih, prioritas paling kecil yang mana. Nah, kalau preemptif itu apa gitu ya? Nah, preemptif itu kan berarti ada preemptif, non preemptif. Yang satu bisa dijeda, yang satu yang nggak bisa dijeda. Kalau yang bisa dijeda, misalnya nih P1 jalan ya, waktu ke 0. Kemudian P2 masuk nih di waktu kedua. Maka di waktu kedua ini berpindah. Yang kita lanjutkan nggak P1 dulu, tapi langsung P2. Kenapa P2? Karena P2 prioritinya adalah pertama. Begitu seterusnya. Tapi kalau yang nggak bisa dijeda, berarti P1 sampai selesai dulu. P1 sampai selesai, selesaikan di waktu kelima. Nah, di waktu kelima, ini nanti sudah ada P2, sudah ada P3, sudah ada P4. P2, P3, P4, prioritas paling kecil adalah P2. Maka P2 sampai selesai, kemudian nanti P3 sampai selesai, P5 sampai selesai, maka terakhir adalah P4. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, nanti gitu ya, yang merasa jawabannya kemarin sudah benar, silahkan langsung diupload saja, gitu ya. Tapi misalnya masih ada yang salah, bisa direvisi, bisa diperbaiki, kemudian nanti dia upload ulang. Saya sudah buatkan di classroom-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Berkaitan dengan ini, ada yang masih bingung di bagian mana? Pak tanya, taunya kita salah, kita nggak salah dari mana? Ya belum dikoreksi sih, tapi maksudnya dari penjelasanku tadi, kira-kira sudah sesuai atau belum? Kalau misalnya sudah sesuai, berarti dianggap aja udah benar kayak gitu. Tapi kalau Udah sesuai sih, Pak. Nah, berarti kalau udah sesuai, berarti tinggal diupload ulang yang kemarin. Maksudnya yang penting alurnya tadi seperti itu. Tapi kalau misalnya, kayaknya saya itu salah itu gitu ya. Maksudnya kayak saya FCFS nggak menggunakan waktu kedatangan. Nah, itu direvisi lagi. Kalau rata-rata sudah sesuai ya silahkan langsung diupload saja gitu ya. Kemudian teman-teman mempelajari untuk kuis, persiapan kuis nanti praktikum. Materinya di 2 pertemuan terakhir. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan kalau ada. Pak, izin tanya Pak. Bedanya preemptif sama non preemptif apa Pak? Oke, preemptif ya. Kita biar lebih jelas ya, biar kita yang tanya nggak sih? Oke. Sambil kalau ada yang mau presensi manual, silahkan komentar ya. Kalau ada yang mau presensi manual. Oke, sebentar ya. Tak tunjukkan biar lebih jelas. Jadi saya sudah ngupload di materi Pakai yang PDF aja, Pak. Oh, PDF aja ya. PPT. Nah, saya sudah ngupload 2 ya. Sudah ada PPT, sudah ada PDF. Nanti teman-teman pilih salah satu. PPT yang di FCFS, kemudian PPDF yang di FCFS, yang PPT yang di sini. Nah, teman-teman tinggal memilih salah satu mana yang lebih mudah. Nah, ini ya, ini gambaran singkatnya. Penjadwalan preemptif dan penjadwalan non preemptif. Jadi kalau secara definisi gini, mengizinkan proses yang sedang dieksekusi ditangguhkan sementara waktu. Jadi ketika ada proses berjalan, kemudian ada proses baru yang masuk, ini boleh ditangguhkan proses yang sebelumnya sedang berjalan.
Kalau non preemptif gitu ya, sekali CPU dialokasikan ke sebuah proses maka tidak dapat diganggu. Artinya apa gitu ya? Ketika P1 jalan, ada proses P1, ketika ada P2 masuk, P2 nggak boleh diproses. Diprosesnya kapan? Nunggu P1 selesai, kalau non preemptif. Jadi ketika ada satu proses yang jalan, maka proses itu harus sampai selesai. Jadi kalau di soal tadi gitu ya, misalnya ada P1, misalnya nih yang non preemptif ya, SCFS itu maksudnya non preemptif. FCFS itu non preemptif, kalau SCF ada 2, priority ada 2. Misalnya nih yang non preemptif ya, ini ada P1. Kemudian di waktu kedatangan 2 itu ada P2. Tapi kalau non preemptif, P1 ini harus selesai dulu. Berarti sampai waktu kedatangan berapa? Sampai ke 5. Meskipun P2 masuk, P3 masuk, P4 masuk, ini masih masuk ke dalam antrian, artinya nggak bisa diproses. Kalau preemptif, ini ya, kalau yang preemptif nih, ada priority preemptif, ada SCF preemptif. Kalau yang preemptif berarti apa gitu ya? Berarti adalah bisa dijeda. P1 dijalankan nih, dijalankan, kemudian P2 masuk di waktu kedua. Nah ini dicek dulu di waktu kedua. Yang prioritasnya lebih kecil siapa? Ini yang preemptif ya. Oh, ternyata yang prioritas lebih kecil adalah P2. Maka ini boleh dijeda. P1 berhenti di waktu kedua, artinya burst time-nya yang tadinya 5 dikurangi 2 masih 3. Kemudian ini karena prioritasnya lebih tinggi, prioritas pertama, maka P2 dijalankan. Jadi nggak menunggu P1 selesai, langsung menjalankan P2. Kayak gitu ya, Mbak? Ada gambaran ya? Ya Pak, makasih. Sama-sama. Oke, yang lain. Silakan, kalau masih ada pertanyaan. Artinya gini, kalau teman-teman kemarin sudah merasa oke, gitu ya, sudah sesuai dengan penjelasan saya tadi, langsung upload ulang aja nggak apa, download lagi, upload lagi, gitu ya. Cuman kalau masih ada yang belum sesuai, boleh dikerjakan ulang, dibenerin gitu ya. Artinya biar sampai nilainya maksimal. Nah, ini kan quantum time, tidak ada yang diprioritaskan. Artinya yang sama ya, kalau nggak ada keterangannya preemptif, non-preemptif, maka dia masuknya adalah non-preemptif. Kayak FCFS, kemudian round robin, kayak gitu ya. Oke. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Ya, intinya cuman preemptif dan non preemptif itu kalau preemptif bisa dijeda, non preemptif harus sampai selesai, ya gitu. Intinya cuman poinnya di situ. Berarti FCFS masuknya non preemptif ya Kak, Pak? Ya, FCFS non preemptif. Tidak dapat dijeda, artinya harus sampai selesai dulu. P1 sampai selesai, baru P2, P2 selesai, baru P3, P3 selesai, baru P4, P4 selesai, baru P5. Kalau round robin berarti preemptif. Nah, kita cek ya, biar lebih jelas. Jadi gini, tadi ya, seperti yang tak jelasin tadi, kalau gitu ya, biasanya gini, yang dibagi dua, yang ada istilah preemptif dan non preemptif itu hanya satu SJF. Yang kemarin kita coba ya SJF, sebentar. SJF itu FCFS gitu ya. FCFS itu karena pasti non preemptif karena dia nggak ada dua, karena dia berdasarkan waktu kedatangan. Oke, sebelum round robin priority ada dua ya, ada preemptif dan non preemptif gitu ya. Kemudian ada SJF juga ada dua gitu ya. SJF itu ada preemptif dan non preemptif ini ya. Algoritma ini dapat merupakan preemptif dan non preemptif. Nah, sementara round robin gitu ya. Algoritma yang tidak dibagi dua, artinya dia tidak ada preemptif dan non preemptif, itu selalu non preemptif. Kayak gitu ya.
Jadi algoritma yang tidak dibagi dua, artinya dia nggak ada preemptif dan non preemptif, maka dia defaultnya adalah algoritma non preemptif. Maka round robin dan FCFS itu masuknya adalah non preemptif, tidak dapat dijeda. Nah, kayak gitu ya. Ini antrian ini ya. Algoritma ini mengalir berdasarkan proses antrian, sama ini ya. First come first serve kayak FCFS ini. Mirip FCFS tapi yang diproses nggak langsung sebesar berstemnya semua, tapi berdasarkan apa? Kuantum. Berstemnya 5, tapi dia kuantumnya 3, maka dia kelipatan 3. 3 berhenti. Dilanjutkan lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tak kasih contoh Untuk ini. yang kuis Pak nanti, emang itu kuisnya kuis apa ya Pak? Kuis ini 2 materi praktikum terakhir. Yang kemarin itu, sebentar. Robin. Sebentar ya. Materi terakhir apa sih? Praktikum. Materi terakhir itu kan ini ya, struktur direktori dan input output ya. Oh. Pokoknya dua praktikum terakhir. Struktur direktori dan yang kedua yang di-share asisten, yang di-share Mas asisten di grup kayaknya. Belum saya upload di sini ya. Sudah saya upload belum sih? Kalau belum kayaknya di-share di grup. Instalasi. Nah ya, operasi file dan hak akses. Jadi 2 ya materi ini, operasi file dan struktur direktori, kemudian yang kedua hak akses. Nanti ini posisi pada mudik di Jogja atau di perjalanan. Ada yang di perjalanan nggak? Nggak ada ya? Ini standby semua kan? Maksudnya nggak sedang di atas kapal apa di atas apa kayak gitu? Aman, Pak. Aman ya, oke. Berarti masih di atas kasur semua ini kayaknya ya. Oke. Di atas kursi ya. Oh, udah nyampe ya. Ini kamu mendahului ya. Ya, infonya sekarang terjadi penyekatan di mana-mana. Jadi mumpung yang sudah balik ya paling nggak di rumah 2 minggu. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi kalau nanti sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan ulang, harusnya nilainya 100. Ini masih ada yang belum mengumpulkan kayaknya. Baru tak cek beberapa sih. Nanti silakan di-upload ulang ya. Nah, kemarin tuh ada yang nggak mengumpulkan ya. Jadi di kelas ini itu dari 67, itu yang mengumpulkan hanya 64. 63 atau 64. Berarti ada 4 yang nggak mengumpulkan di dashboard mahasiswa. Nah, itu Permisi, Pak. ya silakan. Izin ngoreksi, Pak. Ya. Jumlah anak kelasnya tuh sekarang cuma 61, Pak. 61. Iya. Kok bisa 67 ya? Berarti kemarin mungkin sama, tak cek dulu ya. Dari dulu kan 62, Pak. Habis itu keluar 1 tinggal 61. 61, oke, tak cek dulu. Cek dulu. Oke, silakan nanti sambil mengerjakan, sambil ngupload atau sambil belajar, saya coba tak cekin ya. Jadi nanti kalau gini ya, yang di Classroom itu untuk backupan teman-teman. Karena yang sistemnya di
Amikom itu masih belum stabil, dan untuk ngupload data yang besar kadang nggak bisa dan kadang nilainya hilang. Cuman persensinya tetap pakai dashboard. Jadi kalau teman-teman nggak mengumpulkannya di dashboard mahasiswa, itu nanti dianggap tidak mengikuti UTS secara otomatis. Meskipun teman-teman mengumpulkan di Classroom. Di F1 ya. Oke. Kalau di dataku ini ya, tak share ya, itu ada 68. Saya nggak tahu dari mana, saya cuma ngecek di data. Nah, yang di IF1 ini pesertanya 68. Yang mengumpulkan 64. Kalau IF2 itu pesertanya totalnya 65. Saya nggak tahu dari mana ya nih. Apakah ini dari yang kemarin sudah masuk atau enggak, atau belum. Nanti coba tak cocokin dengan data yang di Classroom. Nah, ini ada 4 yang belum mengumpulkan ya. Entah kelupaan atau mungkin enggak di kelas ini. Tapi 64 sudah mengumpulkan di IF1, IF2 yang mengumpulkan 61. 65, bisnis 63. Nah, itu paling itu Pak, sama yang kakak tingkat yang mengulang itu Pak. Nah, mungkin juga sama itu. Oh ya, ini ada yang angkatan 18. 18 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti ada yang 2020 ada 68 kurang 5, ada 63. Ini yang belum mengumpulkan ya. Reza Pahlevi sama Sidik Pranoto ya. Izin, itu yang Sidik Pranoto itu udah nggak ikut Pak. Oh, udah nggak ikut ya? Nggak. Oke. Kalau yang Reza ini masih? Ada Pak. Nah, nanti UASnya jangan sampai nggak mengumpulkan ya. Jadi gini, memang di dataku bisa, cuman ini data yang default dari akademik. Nah, kalau di sini nggak mengumpulkan di UTS, kemudian nanti di UASnya ternyata kelupaan atau lupa submit, ini kan berarti nanti UAS nggak mengumpulkan. Nah, ketika UAS dan UTS nggak mengumpulkan, meskipun ikut perkuliahan 1 semester, maka nilainya nggak bisa diinput. Otomatis nilai mata kuliah sistem operasi ini kosong. Otomatis dapat E. Itu sudah default dari akademik. Jadi kalau kayak gini, nah saya nggak bisa ngasih nilai nanti di sini. Tapi kalau yang sudah ada nih, jadi minimal nilai itu bisa dikeluarkan dengan catatan mengikuti salah satu, UAS atau UTS. Itu boleh, harus dikeluarkan nilainya. Tapi ketika dua-duanya nggak ikut, otomatis sudah nggak boleh mengeluarkan nilai saya. Jadi nanti ini Mas Reza Pahlevi ya, ini nanti UAS harus mengumpulkan, jangan sampai kelupaan lagi. Jadi ini pokoknya harus mengumpulkan di UAS sama dengan yang 2 ini ya, Muhammad Maulana sama Herjika. Ini nanti juga harus mengumpulkan. Karena nanti kalau UASnya nggak mengumpulkan, nilainya nggak keluar. Kalau yang lain aman ya, ini udah masuk semua. Oke. Backupan datanya nanti di Classroom. Jadi yang belum mengumpulkan nanti di upload di Classroom. Karena kadang ini baru uji coba ya, ini uji coba pertama. Jadi kemarin mungkin sempat down ya pas buka pertama itu. Sama pas ngumpulin kemarin. Jadi kemarin ada 2 kali. Karena diakses bareng-bareng. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu ya, teman-teman. Nanti silakan diupload. Nanti kita ketemu lagi jam 10.40 ya. 10.40. Nanti
kita join ke Google Meet 5 menit atau berapa ya? 10-15 menitan lah. Yang kedua nanti kuisnya juga online ya. Nanti kita menggunakan Google Form. Oke, saya cukupkan. Yang mau mandi-mandi dulu silahkan. Kalau baru bangun ya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.